ya. Nah, kita akan coba nonton ya, nonton ada video saya download dari YouTube ya. Menurut saya ini oke lah, bagus untuk menerangkan ini apa namanya tentang apa itu plagiat ya. Nah, sayangnya ya ini berbahasa Inggris ya. Saya sudah coba gunakan translatornya mesin ya, tapi kurang pas ya. Tapi kalau kita baca kalian mengerti apa yang dimaksudkan oleh video tersebut, terjemahannya itu ya. Nah, kita akan lihat sekarang, kita share dulu screen. Nah, ini. Kelihatan ini gambar, ada video kartun. Kelihatan, Pak. Oke, kita hidupkan ya. Nanti kalian baca, dengarkan baik-baik. Kita akan putar videonya 2 kali. Kalau kalian masih belum mengerti, kita 3 kali. Oke. Nah, ini ada tulisannya, teksnya dalam bahasa Indonesia di bawah. Kedengaran nggak suaranya? Halo? Suara videonya kedengaran? Ya, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada, Oke. Pak. Kita ulangi ya. Share-nya ini. Ada salah set share-nya. Nah, share sound. Kalau suaranya nggak kalian kedengaran, kasih tahu ya. Supaya saya kan nggak bisa tahu kalau kalian nggak dengar. Mudah-mudahan ini sudah oke. Mark, I need to talk to you about the research paper you submitted. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Oke, Ya, kita Pak, ada, lanjut ya. Pak. What do you mean? My paper was good. The plagiarism detection software showed multiple passages that were similar to text found on the internet. I don't know what you are talking about. I typed the paper myself. You may have typed the paper yourself, but you used words and ideas from other people without giving them credit. You presented the ideas as your own. That is plagiarism. I don't understand. How am I supposed to learn if I don't read what other people think? That is part of learning, but you cannot pass the words and ideas of others as your own. This is confusing. Let me help. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, or to present as new and original an idea or product derived from an existing source. In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work and lying about it afterward. Wow. I had no idea. But, can words and ideas really be stolen? According to U.S. law, the answer is yes. The expression of original ideas is considered intellectual property, and is protected by copyright laws, just like original inventions. Almost all forms of expression fall under copyright protection as long as they are recorded in some way, such as a book or a computer file. So, would turning in someone else's work as your own be considered plagiarism? Yes. How about copying words or ideas from someone else without giving credit? Yes. Giving incorrect information about the source of a quotation? Yes. Changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit? Yes. What? Ada gangguan nih kelihatannya ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, kita ulang kalau gitu ya. Saya dapat message ada gangguan. Ada muncul word ya. Oke, kita coba bagi. Kita ulang ya.
Mark, I need to talk to you about the research paper you submitted. What do you mean? Suaranya My jelas paper kedengaran ya. was good. The plagiarism detection software showed multiple passages that were Suaranya jelas nggak kedengaran? Kedengaran. Jelas. Ya, oke. Ya, lanjut ya. similar to text found on the internet. I don't know what you were talking about. I typed the paper myself. You may have typed the paper yourself, but you used words and ideas from other people without giving them credit. You presented the ideas as your own. That is plagiarism. I don't understand. How am I supposed to learn if I don't read what other people think? That is part of learning, but you cannot pass the words and ideas of others as your own. This is confusing. Let me help. According to the Merriam-Webster Online Dictionary, to plagiarize means to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, or to present as new and original an idea or product derived from an existing source. In other words, plagiarism is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work and lying about it afterward. Wow. I had no idea. But, can words and ideas really be stolen? According to U.S. law, the answer is yes. The expression of original ideas is considered intellectual property and is protected by copyright laws, just like original inventions. Almost all forms of expression fall under copyright protection as long as they are recorded in some way, such as a book or a computer file. So, would turning in someone else's work as your own be considered plagiarism? Yes. How about copying words or ideas from someone else without giving credit? Yes. Giving incorrect information about the source of a quotation? Yes. Changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit? Yes. What if I give credit to sources, but still use so many words or ideas from a source that it makes up the majority of my work? Is that considered plagiarism? Yes. That falls under fair use. It is still plagiarism. The majority of your work should be your words and ideas. I had no idea so many things were considered plagiarism. I will work to make sure I do not plagiarize in my work. That is great, Mark. By the way, all of this plagiarism information came from the plagiarism.org website. Oke, ya. Ini sebetulnya adalah iklan dari plagiarisme ORG tadi ya. Mereka jual software pemeriksa plagiat ya, dan ada versi gratisnya. Versi gratisnya 1 atau 2 halaman begitu ya. Kata mungkin ya, 800 kata itu gratis. Ya. Nah, jadi tadi kita lihat di situ dikatakan kalau plagiat itu dosanya 2 dosanya. Ya. Apa dosa 2-nya itu? Pertama, plagiat itu sama dengan mencuri. Ya. Di dalam undang-undang kita juga di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, saya tak lupa tahun berapa itu, 2015 atau berapa gitu ya. Diperbarui 2001, diperbarui 2015, itu jelas disebut ya bahwa plagiat itu sama dengan pencurian. Hanya saja mencurinya adalah mencuri kekayaan intelektual. Jadi bukan benda fisik ya. Mirip orang kalau mencuri ya. Kalau mencuri uang kan kelihatan. Ada uangnya berpindah tempat. Mencuri sepeda, sepedanya pindah tempat. Ya. Nah, kalau mencuri listrik kan tidak kelihatan barangnya. Ya. Nah, sama ini. Plagiat itu mencuri kekayaan intelektual. Jadi 1 itu. Ya, 1. Dosa nomor 2-nya apa? Katanya tadi. Dosa nomor 2-nya adalah kita berbohong. Ya, setelah kita curi, kita berbohong pula, ngaku itu punya kita. Ya, kenapa? Karena kalau ada paper ditulis di atas kan yang menulisnya adalah kita, nama kita, Daniel Saputra misalnya. Nah, ini kan
saya mengaku tulisan itu punya saya. Jadi berbohong. Jadi plagiat itu dosanya 2. Ya, oleh karena itu dalam kuliah metode ilmiah saya mulai dengan itu. Supaya apa? Supaya kita jangan kena 2 dosa. Kita mulai tadi dengan berdoa kuliah kita, ya jangan kita sudah berdoa minta tuntunan Tuhan, kita berdosa. Ya, saya tidak mau mengajari kalian untuk nanti 2 dosanya. Dan itu berjalan seumur hidup. Dosa itu bertambah terus. Ya, bertambah terus kenapa? Kalau kita nulis skripsi misalnya. Skripsi kita plagiat. Nah, tiap orang buka skripsi kita terlihat situ. Oh, si A ini plagiat, bohong. 2 dosanya. 100 kali orang melihatnya, 100 kali, 200 kali 2 kan? 200 kali dosanya. Jadi makin lama makin banyak. Seumur hidup dosanya. Tidak bisa dihapus. Ya enggak? Kita minta ampun sama Tuhan, tiap orang buka skripsi kita, 2 dosa. Ya. Nah, dosanya itu lebih parah lagi kalau ada orang membaca skripsi kita, diplagiatnya pula. Diplagiatnya di skripsi dia. Sudah berganda kan? 2 pangkat 2, 4. Setiap orang membuka skripsi yang memplagiat skripsi kita, dosa kita jadi 4. Ya. Nah, oleh karena itu kita belajar, ya, belajar bagaimana supaya tidak plagiat. Tadi dikatakan oleh si ibu itu mengganti-ganti kalimat juga plagiat. Apalagi yang paling parah itu copy paste. Ya. Nah, ada satu plagiat yang susah dideteksi, yaitu plagiat ide. Artinya apa? Misalnya si Tobo menulis. Saya ambil idenya Tobo ini. Saya tulis dengan kalimat saya. Ya, betul-betul kalimat saya sehingga tidak ada lagi sama sekali kalimat si Tobo. Ya, itu yang kita sebut dengan paraphrase. Ya, paraphrase menulis, parafrase itu menuliskan ide orang lain dengan kalimat kita sendiri. Nah, karena sudah sama sekali beda, walaupun idenya sama, ya, saya katakan, oh ini kan tulisan saya ini. Ya, jadi saya katakan, ya enggak usahlah disebut ini si Tobo saya rujuk. Ya. Kenapa? Karena kalau orang baca tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi. Atau kalau kita pakai mesin tadi ya, mesin pemeriksa. Mesin yang pemeriksa itu software itu, aplikasi itu adalah aplikasi memeriksa kemiripan. Kalau kata-katanya sama, nah itu bisa mesin. Tapi kalau idenya sama, ya, tulisannya beda, mesin nggak bisa meriksa. Belum secanggih itu gitu ya. Belum secanggih itu. Tapi itu tetap plagiat. Ya, tetap plagiat. Jadi kita mesti berhati-hati agar itu tidak. Nah, plagiat ini ada 10 jenis. Ya, ada 10 jenis. Kalian nanti boleh lihat ini ya. Kalau yang tadi plagiat saya itu boleh kalian cari di YouTube ya. Nah, ini ada 10 jenis plagiat yang akan saya share juga. Saya buka dulu filenya ya. Sepuluh jenis plagiat.
Nah, ini boleh dicatat ya, ada 10 jenisnya, plagiat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Ya. Rasanya ini juga ada terjemahan bahasa Indonesianya ya. What is plagiarism anyway? You've probably heard a lot about plagiarism as a student, so what is it? According to Webster's definition, to plagiarize is to steal and pass off the ideas or words of another as one's own, to use another production without crediting the source. Sounds pretty serious when we say that plagiarizing is stealing, as if it's criminal. But plagiarism can carry some serious consequences in school. Each school has its own plagiarism policy or academic honesty policy, but students who plagiarize may get reported to school officials, get an F on the assignment or in the course, and in some cases even expelled from the school. Given these consequences, let's take a look at some sample papers to see what plagiarism really is and how it looks in student writing. We've tagged 10 types of plagiarism to look at more closely. This paper is the clone and represents a highly problematic form. Nah, clone ya. Cloning, tahu cloning artinya? Cloning itu artinya ya kembaran. Kembaran itu artinya ya betul-betul copy paste persis. Kalau kita lihat gambar ini ya, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, judulnya semuanya persis sama. Ya, copy paste betul ya. Nah, ini disebut cloning. Cloning itu kembaran. Form of plagiarism. It is a word-for-word copy of text from the original with no quotation marks and no citations. This is clearly plagiarism. In the Control-C paper, the student has attempted to disguise the direct copy and paste by adding in a few. Nah, Control-C. Control-C ini copy paste. Nah, ini persis sama, tapi ada perubahan dikit ya. Ini disebut di kiri judulnya Natural Setting, yang di kanannya The Beautiful of Yosemite Valley. Ya. Nah, ini yang merah ini persis sama dengan kiri, ada beberapa kata dirubah-rubah sedikit-sedikit. Dan ini banyak mahasiswa yang memikirnya bahwa ini sudah tidak plagiat, tapi ini masih plagiat ya, masih salinan langsung, hanya berubah sinonim saja sedikit. Few original words. This too represents a highly problematic form of plagiarism. The student has deliberately attempted to use the material and then throw off the instructor with a few words here and there. The find and replace looks like the Control-C, but in this case the student intent becomes a question. Did this student intentionally change the words and phrases, or Ya. Nah, ini kan ada ini ya. Ada di software word processor cari dan ganti. Nah, ini cari sama seperti tadi ya, ganti dengan sinonim, hampir sama dengan Control-C ya. Nah, jadi kata-kata yang apa, suruh ganti dengan sinonimnya. Ya, persis sama. does the student simply not know how to paraphrase a text or put it into his or her own words? Regardless of student intent, it still is plagiarism. The remix has some further problems with paraphrasing, but this time from various sources. Often, this is what students think of when they think of research. Nah, ini campur sari. Nah, remix ya, remix dicampur ya, gado-gado. Ya, ini judulnya sudah berubah. Yang ini ya, kalimat yang pertama ini diganti dengan kalimat dari yang lain. Ya, ini juga ya. Kemudian yang bawah ini, yang bawah yang merah persis sama dengan kalimat terakhir dari dua kalimat terakhir dari yang kiri. Yang atasnya diganti dengan yang tempat lain. Tapi ini juga copy paste dari tempat lain, ya. Nah, ini campur sari kata saya katakan ya, atau gado-gado. Ya. Nah, ini juga masih plagiat, kalimat satu dari sana, kalimat dua dari sini, kalimat tiga dari tempat lain ya. Pulling sources together into a new whole. But research is quite different and requires good paraphrasing skills. The recycle is a type of plagiarism that many students don't even recognize as a problem. Students typically cannot and should not reuse large portions of a text from another paper they have written. That means. Nah, ini daur ulang. Daur ulang ini apa? Jadi kalian ambil kuliah metil ini kan? Nah, ambil kuliah metil. Terus ada kuliah lain. Kuliah lain menyuruh kalian buat paper. Ya. Nah, kalian buat paper. Buat paper. Papernya ini
Kenapa repot? Dulu kan saya sudah buat paper pada waktu di kuliah metil. Jadi kalian copy paste saja dari tugas yang kalian sudah kumpulkan di kuliah metil. Nah, ini disebut memplagiat diri sendiri. Ya, memplagiat diri sendiri. Karena apa? Dia memplagiat tapi dari yang kita punya sendiri. Nah, ini disebut juga plagiat, daur ulang ya. Kenapa? Karena kalau untuk kelas yang berikut, kita diberi tugas, kita mesti kerja. Ya, nah ini karena malas mau nonton drakor, ya di copy saja ya. Nah, apalagi sekarang tugas kan dikumpulkan lewat internet ya, e-learning. Nah, ini jauh lebih mudah nanti akan ketahuannya kalau kalian memplagiat diri sendiri. Kenapa ini disebut plagiat? Ya, kan ini tulisan kita, Pak. Ya betul, itu tulisan kamu. Tapi begitu kita berikan, begitu kita kirimkan, begitu kita sampaikan tulisan itu kepada dosen atau kepada yang menugaskan, itu bukan milik kita lagi. Itu sudah menjadi milik umum. Ya. Nah, karena itu milik umum, maka mesti kita rujuk dan kita paraphrase. Tidak boleh juga seperti yang tadi, ya, cloning, Ctrl+C, ya, find and replace, ya, atau remix, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu disebut daur ulang, ya, memplagiat diri sendiri, memplagiat tapi diri sendiri, memang betul. Tapi yang kita berikan itu tadi sudah menjadi milik orang lain, ya. Nah, nanti ya pada waktu kalian selesai skripsi, skripsinya kan dikumpulkan di perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kan nanti ada hard copy dan soft copy. Soft copy-nya akan dimasukkan di namanya tempat RAMA, R-A-M-A. Apa Pak RAMA? Ya, RAMA itu repositori akademik mahasiswa. Ya, artinya apa? Repositori, tempat penyimpanan. Ya, tempat penyimpanan naskah akademik mahasiswa. Kalau yang punya untuk dosen, dosen juga sama seperti itu. Namanya SINTA, S-I-N-T-A, SINTA. Ya, Scientific Integrity. Nah, ya, itu untuk dosen. Jadi dosen mahasiswa sama, cuma beda tempat pengumpulan. Nah, itu diperiksa plagiatnya. Periksa plagiatnya, kalau ketahuan plagiatnya lebih dari berapa persen, nah itu dikembalikan. Dan si mahasiswa walau sudah lulus, dicabut ijazahnya. Nah, untuk mencegah itu, jika itu terjadi, maka dari sekarang kita sudah pelajari plagiat dan juga sebelum skripsi dikumpulkan di perpustakaan, itu diperiksa kemiripannya di perpustakaan. Perpustakaan mengizinkan, karena kita tidak mungkin 100% tidak mirip, gitu ya, mengizinkan 20% mirip. Lebih dari 20% disuruh perbaiki. Ya, diperbaiki sampai tidak ini. Baru bisa diterima di perpustakaan. Ya, perpustakaan. Jadi jangan sampai ada plagiat, ya. Nah, sekarang itu recycle. Students can't recycle papers from class to class. School policies about this differ, so you need to check what your school policy is. One way to avoid this is, as a writer, you can cite your original writing, even if it is unpublished. The hybrid represents a student who has made the paper look like an ethically and accurately written paper, but the student cuts and pastes material from other sources as well. This typically represents intentional plagiarism. Nah, hibrida ya. Hibrida hampir sama dengan tadi campur sari. Ya, hibrida campur sari. Ini satu alinea besar, ya. Nah, di tengah-tengah diganti dengan yang lain. Diambil dari yang lain, ditempel di sini, ya. Jadi mirip sekali dengan campur sekali atau remix.
Dan ini artinya si mahasiswa sengaja untuk memplagiat. Like the remix, the mashup is nothing but a constant stream of outside material with little to no original writing to link the outside. Nah, kalau banyak ininya tadi kan satu-satu tuh. Kalau banyak, satu kalimat di A, kalimat kedua di B, kalimat ketiga ini, kalimat keempat berubah. Nah, ini gado-gado, mess up ya. Mess up, gado-gado. Nah, ini sama seperti yang lain, tapi apa namanya? Jumlah ininya saja yang berbeda. Sources together. This also represents what a lot of students think of when they think of research, and it's just not the case. The 404 error is an example of plagiarism that tries to throw the instructor off by citing sources inaccurately. Usually, students attempt this when they don't know how to cite sources. You can't be... Nah, ya, kesalahan 404. Nah, kesalahan 404 ini apa ini? Kesalahan 404. Ini adalah istilah dari komputer sebetulnya ya. Artinya sumbernya tidak dapat dilacak. Jadi contohnya bagaimana? Yang 404 ini ya mengatakan bahwa kita sengaja menyesatkan orang sehingga orang itu tersesat menyangka itu ada atau tidak ada. Contoh sederhana adalah ya ini kejadiannya yang sering terjadi apa? Kita mengcopy paste. Ya, kita mengcopy paste tulisan orang lain, kita tempel. Di dalam tulisan yang kita copy paste tadi ada rujukan orang. Ya, tanpa sadar kita nggak tahu bahwa itu ada rujukan orang. Misalnya si Ayu misalnya. Di daftar pustakanya enggak ada. Ayunya enggak ada. Ya. Nah, si Ayu enggak ada ini kita sebut dengan plagiat 404. Artinya apa? Dia mengatakan dia merujuk tapi dalam daftar pustaka enggak disebut dari mana dia merujuk. Atau ya, yang sering juga, dulu saya sering juga ini. Ya. Waktu SMA atau waktu awal-awal kuliah dulu karena belum tahu ya. Nah, jadi misalnya disebut tugasnya 4 halaman. Ya. Nah, ini baru 3 halaman. Ya, 3 halaman lebih sedikit lah. Nah, ini kan mesti lengkap 4 halaman, mesti lebih dari setengah. Jadi untuk menambah ini saya copy paste daftar pustaka orang lain, saya tempel. Dulu zaman saya nggak bisa seperti itu ya, mesti kita ketik ulang, belum ada komputer untuk ini ya. Ketik ulang, sehingga lebih dari 3/4. Jadi 3 halaman 3/4 itu sudah dianggap 4 halaman. Nah, dalam daftar pustaka itu sebetulnya sama sekali tidak saya rujuk. Ya, saya sama sekali tidak merujuk apapun di batang tubuh tulisan yang ada dalam daftar pustaka. Nah, sebetulnya daftar pustaka itu adalah daftar rujukan. Jadi apa yang kita rujuk di batang tubuh tulisan, mesti kita tulis, dia ada di dalam daftar pustaka. Apa yang dalam daftar pustaka, mesti kita rujuk, itu di batang tubuh tulisan. Ya, jadi nggak bisa hanya sepotong-sepotong seperti itu. Ya, kita lanjut. Yeah, pathetic here. Citing sources takes time and attention to the details. The aggregator has sources cited, but the original writing is not balanced with the sources. In this case, the student has allowed the research to drive the paper's development rather than use the research to support his or her own writing. Nah, agregator sudah betul, gitu ya. Rujuknya sudah betul. Tapi, nah ini tapi. Apa tapinya, Pak? Tapinya itu ide penulis yang menulisnya nggak ada di situ. Idenya nggak ada. Semuanya adalah kumpulan potongan-potongan dari orang lain. Mestinya kalau kita menulis, itu kan ceritanya kita. Tulisannya kita. Kita ingin mengatakan sesuatu,
Tetapi pada waktu kita mengatakan sesuatu ini, ide-ide orang lain mungkin kita kutip. Nah, itu baru kita rujuk. Tetapi kalau ide kita sama sekali tidak ada di dalam tulisan itu, ya, nah itu disebut plagiat agregator, ya, agregator. Jadi kalau kita menulis mesti ada ide kita, ya, ada ide. Misalnya satu alinea ada ide kita nih, minimal apa? Minimal kesimpulannya. Yang kita tulis ini kan kita ingin menyampaikan sesuatu, ya. Dan untuk mendukung yang sesuatu itu apa yang ingin kita sampaikan, kita rujuk orang lain. Ya, tapi apa yang ingin kita sampaikan ada, ya, simpulan dari alinea itu, ya. Simpulan itu disebut dengan kalimat pokok. Kalimat pokok ini adalah idenya kita, bukan ide orang lain, ya. The last type of plagiarism is the retweet. In this case, the student knows that he or she needs to cite sources and attempts to paraphrase, but the paraphrase relies too heavily on the original text. Paraphrasing is a skill that takes practice. You can see key ways to avoid plagiarism after. Nah, yang suka main Twitter tahu maksudnya, ya. Nah, ya. Yang main Twitter, ini hampir sama kalau kita di WA ngirim memforward. Nah, bedanya kalau di Twitter bisa kita rubah-rubah dulu dikit, atau kita copy, kita tempel di tempat orang lain, kita ganti sedikit. Nah, ini disebut retweet, ya, meneruskan seperti ini. Nah, ini sebetulnya sama saja dengan tadi cloning, copy paste, find and replace, ya. Atau apalagi tadi, ya. Nah, retweet ini sama seperti itu. Reviewing these 10 types. Understand how to paraphrase a text. Nah, jadi ini ada 10 ya, cloning. Ini betul-betul kembaran betul. Ctrl C, rubah dikit, ya. Find and replace sinonim. Remix ini campur sari, ya, dari berbagai sumber, ya, digabung jadi satu. Daur ulang, ya, ini. Kemudian hibrida, ya, mengkombinasikan secara sempurna sumber yang dirujuk dengan bahan-bahan yang kita copy tanpa citasi. Jadi hybrid hampir sama dengan remix, ya. Kalau mashup, nah ini hampir sama nih, ya. Remix, hybrid, mashup hampir sama. Bedanya di mashup ini banyak sumbernya, ya. Kalau misalnya ada 10 kalimat, 10-nya itu berasal dari 10 sumber. Nah, error 404 ini, ya, citasinya yang tidak ada atau tidak tepat cara mengsitasinya. Kemudian agregator, ya, nah, ini sudah tepat citasinya, tapi tidak ada ide dari penulis. Ya, ide dari penulis tidak dituliskan di sana. Kemudian retweet hampir sama dengan find and replace, ya. Nah, itulah 10 jenis plagiat. Text, how to document or cite a source, and how to research so the paper contains original content. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita lanjut. Ya. Oke. Nah, tadi ada error 404, ya. Nah, ini kadang-kadang bukan karena, ya, bukan karena copy paste yang seperti saya katakan tadi. Seringkali ini kita sudah jujur, tetapi pada waktu kita menulis kita terlupa. Jadi, ya, kita anggap seperti itu, terlupa menulisnya. Jadi seperti saya dulu sering saya nulis, setelah selesai saya tulis, kemudian daftar rujukan, saya telusuri dari atas ke bawah satu-satu, baru saya buat daftar pustakanya. Dan itu kadang-kadang ada saja yang terlewat, ya, ada saja yang terlewat.
Nah, agar itu tidak terlewat, ya, maka sudah ada aplikasi yang dibuat oleh orang. Ya. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis. Ya. Dan yang akan saya tunjukkan pada pagi ini adalah yang gratis, yang sudah ada, sudah tersedia langsung. Kalau kalian buka Word, ada di Word. Jadi kita pakai yang ada di Word, ya. Dan nanti kalian kalau yang lain ada lagi namanya Mendeley, ya. Mendeley itu adalah aplikasi juga. Itu jauh lebih bagus dari yang di Word, ya. Nah, jadi boleh kalian pelajari sendiri, banyak di internet, di YouTube, ya. Gimana caranya menginstal aplikasinya. Petunjuknya di YouTube itu ada yang bahasa Inggris, karena pertama kali bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia, petunjuk bicara bahasa Indonesia juga sudah banyak sekali. Ya, jadi nanti kalian boleh pada waktu diskusi, boleh kalau mau belajar yang Mendeley, boleh pakai Mendeley, ya, diskusikanlah di situ. Kalian belajar nonton YouTube yang bahasa Indonesia, kemudian bagaimana caranya, ya, install aplikasinya, terserah, ya, boleh saja. Oke. Nah, sekarang kita akan share dulu yang ini. Ini yang menyampaikannya ini sekarang sudah kaya dia. Ya, sudah kaya dan ini sudah lama. Ini merupakan apa ya? Dia YouTuber Saskia namanya, ya. Saskia ini awalnya dia buat seperti ini, sekarang sudah banyak sekali yang dia buat. Jadi sudah banyak ini. Kalau kalian mau terima kasih sama dia, ya tonton videonya langsung di YouTube. Jadi kalau ada viewernya bertambah, ya itu ucapan terima kasih. Dia dikasih duit oleh si YouTube, ya, dikasih duit oleh YouTube. Karena ada iklannya tentunya, ya. Nah, itu ya. Itu. Jadi Saskianya sudah kaya, tapi ini awal-awal sekali dia buat dan ini bagus. Ya, karena caranya bagus. Banyak di YouTube yang mengajarkan bagaimana menulis menghindarkan error 404 tadi, ya, error 404. Tapi di antara yang sekian banyak, saya lihat Saskia ini lebih komunikatif, gaya generasi milenial, ya. Oke, kita saksikan bersama-sama. Oh, bukan Saskia, Delsika namanya, Delsika. Hai semua, perkenalkan nama aku Delsika Pramatasari. Ini video YouTube pertama aku dan kita akan membahas mengenai cara pengutipan dan pembuatan daftar pustaka dengan Microsoft Word secara otomatis. Nah, biasanya ketika kita nulis, kita sering lupa kan bagaimana cara pengutipan, apakah menggunakan nama belakang atau nama depan atau seluruhnya. Nah, di sini sering lupa nih. Terus, ketika bikin daftar pustaka, kita juga sering lupa kan pengurutan nama pengarangnya, terus judul, tahun, penerbit, dan lain sebagainya. Jadi, kita akan belajar bagaimana mempermudah dan membuatnya secara otomatis dengan menggunakan Microsoft Word. Let's try! Microsoft Word yang kita gunakan adalah Microsoft Word 2010. Dan yang fokus kita bahas hari ini adalah mengenai menu references. Ini menu references, kita klik aja. Mana ya? Nah, kita perhatikan di sini group citations and bibliography. Nah, di sini ada insert citation untuk memasukkan citasi, manage sources. Kemudian ada stylenya banyak di sini. Nah, tadi sudah saya bahas mengenai style yang akan kita gunakan di sini. Ada APA yang 5th edition, ada APA 6th edition, kemudian ada IEEE 2006. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah APA 6th edition dan IEEE 2006. Oke, kita langsung aja di sini klik stylenya adalah APA 6th edition. Kemudian kita harus tahu dulu nih kita mau menulis apa, kita cari dari buku yang mana. Nah, oke, kita cari dulu ya bukunya.
Oke, kita akan membahas mengenai references. Nah, kita klik aja Manage Sources. Kemudian New, karena ini belum ada kan di master listnya, belum ada kutipan atau sumber buku lainnya yang kita ambil. Jadi kita klik New. Nah, kita lihat nih type of source-nya dulu. Yang pertama ada book section, journal article in a periodical, conference proceeding, dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini. Nah, karena yang kita ingin ambil tadi adalah book section artinya apa? Ya, bagian dari buku. Jadi misalnya ada buku nih, terus di setiap babnya itu penulisnya beda-beda. Nah, itu namanya book section. Nah, jadi type of source-nya itu book section. Kemudian, karena kita sudah punya e-booknya, jadi kita tinggal buka aja. Kita letakkan kursor di ujungnya. Kemudian karena stylenya sudah kita pilih APA 6 edition, kemudian kita manage source untuk menambahkan sumber dari kutipan kita. Klik aja new di sini. Dan di sini belum bisa diklik, klik new. Kemudian tadi book section, terus edit. Nah, di sini autornya kita perlu klik edit dulu karena dia ada beberapa autor di sini. Oke, kita lihat dulu Sri Raman. Last name-nya, nama terakhir. Kemudian cari lagi nama pertamanya. Tinggal di copy aja. Terus penulis keduanya siapa sih? Penulis keduanya ini. Last name dulu yang diisikan. Terus ke add lagi karena ada 3 penulis. Selesai. Oke, ada 3 penulis nih, sudah otomatis. Kemudian title-nya kita isi. Title-nya adalah Creativity in Mathematics Education, copy. Nah, kita lihat lagi book autornya siapa. Lerman. Of Mathematics Education. Page-nya tadi 109 sampai 105. London. Publishernya Springer Difference. Terus apa lagi ya yang kita butuhkan? Udah. Oke. Udah dapat. Oke, lanjut. Nah, ini sudah ada kalimatnya, terus ada manage source. Sudah ada yang kita masukin tadi. Ini citasinya seperti ini nanti, depannya muncul seperti ini nanti. Terus yang di bawah ini adalah ini adalah daftar pustaka yang akan tampil nanti. Oke. Terus ini tinggal klik insert citation. Sebelumnya kita perlu meletakkan kursornya dulu di belakang kutipan kita, insert citation. Terus ini ada penulisnya, tinggal klik masuk deh. Oke.
Berarti tadi book section sudah ya. Kemudian kita lanjut ke bagaimana sih cara penulisan untuk jurnal. Oke, kita lihat. Cari dulu jurnalnya yang mana. Kutipan yang kita ambil dari jurnal, kita tinggal klik references, kemudian di group citation in bibliography, tinggal sama kayak tadi, manage sources, new, terus kita ganti type of source-nya jurnal artikel. Nah, tinggal kita lihat aja lagi nih, klik edit nih untuk autornya, terus kita lihat tadi jurnal yang kita baca. Tinggal di OK, terus lanjut ke title. Title kita bisa copy langsung aja judul dari sini. Ada alarm. Jurnal name-nya, nih jurnal name itu ada biasanya ada di sini nih. Ini jurnal name. Tinggal copy tahunnya, tahun ini nih di samping sini tahun sudah ada itu biasanya. Kalau jurnal name sama tahun itu ada di paling atas keterangannya, page-nya juga kelihatan paling atas. Ini page-nya nih 355 sampai 368. Mau kita cek boleh, kita buktikan. Nih 356, ya ini 356. Tadi kan berarti 355 ya di awal. Oke, sudah, saya percaya. Nah, biasanya kalau jurnal itu kita perlu menambahkan yang namanya volume sama nomor dari jurnal itu sendiri. Jadi kita klik aja yang di sini, show all bibliography fields. Tinggal tambah ini volumenya, volumenya ada nih, volume 39 nomor 3, tinggal masukin aja lagi 39, issue-nya itu sama dengan nomor ya, nomor 3. Oke. Nah, dia akan muncul kayak gini kalau untuk pengutipannya, dan kalau di daftar pustaka akan langsung muncul seperti ini. Canggih ya. Nah, tapi dia huruf kecil ya. Cognitive style and gender differences in children's mathematics achievement. Bisa kita edit di sini, edit. Kalau mau ngedit, tinggal ganti hurufnya, huruf besar. M-nya kan huruf kecil. Ini huruf besar, differencesnya in children. Terus mathematics-nya, terus achievement-nya. Sudah deh, selesai. Oke. Oh, do you want to update both list? Yes. Oke, close. Tinggal insert citation. Tadi sih tulisan dari siapa? Ini ya. Nah, sudah Pak. Nah, ini adalah contoh dari penulisan menggunakan bagian dari buku dan jurnal. Nah, kalau buku sendiri gampang banget, tinggal sama aja seperti tadi contohnya. Terus kalau misalnya kita pengen bikin daftar pustaka, bibliografi, tinggal bikin aja nih. Mau bagaimana stylenya, mau ini, mau misalnya, nah ini judulnya aja sih bibliografi, terus ini ada worksheet, terus di bawah-bawah ada lagi aja. Nah sudah deh muncul. Kalau mau di delete juga boleh. Ini ganti daftar pustaka. Daftar pustaka. Sudah selesai. Oke, nah di sini kita selanjutnya akan membahas cara mengutip
dari website. Karena ini ada dua hal yang paling banyak kita gunakan, yaitu kalau sekarang kan website dan nanti akan kita bahas cara pengutipan di buku. Nah, ini sekarang kita menggunakan website ya. Kita sudah ini punya bahan website berpikir komputasional adalah bla bla bla. Di sini terus kita buka websitenya. Apa tadi? Berpikir komputasional. Nah, computational thinking. Nah, ini kan dari website nih. Oke. Nah, terus baru kita kutip. Sama seperti yang tadi. Citation, manage source, new, itu lagi. Website, oke. Author. Kita edit aja lagi. Oke, kita ambil dari sini. Aku sudah hafal. Carry anak. Nih. Aku sudah ngerti kok. Terus carry first. Modelnya. Oke. Name of web page. Salah. Name of web page. Nama halamannya. Itu di ini. The Raspberry Pi Foundation Digital Making Course. Yang huruf kecil aja ada nggak? Oke. Page-nya, kemudian year-nya 2017, kemudian year access-nya, akses hari ini 2017, bulan Mei, tanggal 7, kemudian ada URL-nya. URL-nya ini di atas, URL-nya di atas, tinggal copy, Ctrl V, coba. Oke, ada lagi yang bertanda merah. Kalau nggak ada ya udah kita stop. Oke. Nggak lihat di insert citation. Ada nggak sih Raspberry carry aneh? Ada tuh. Sudah selesai. Kemudian ada satu lagi nih yang paling banyak kita temui, itu adalah penggunaan pengutipan pada buku. Oke. Nah, ini adalah pengutipan dari bukunya si Ibu Profesor Dr. Suharsini Arikunto. Jadi kita sama seperti tadi, tinggal new book, kita cepat aja. Nah, kita sudah hafal. Hai. Kelasnya Arikunto. Arikunto. First name-nya Suharsini. Oke. Bahkan oke. Levelnya adalah dasar. D-nya edisi berapa nih? Edisi 2. Oke, terus nah, seperti tadi insert citation Arikunto. Oke. Nah, kalau misalnya dari buku, terus di dalam buku itu si beliau ini, si penulis buku ini mengambil kutipan juga dari buku lain atau artikel lain atau jurnal lain. Bagaimana caranya? Oke, kita let's do this. Sini. Nah, di sini ya penulis juga mengutip dari Anderson et al. Menyatakan bahwa sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut apa yang ingin diukur. Misalnya seperti itu. Nah, itu juga diambil dari buku si Ibu Arikunto tadi. Kita cara ngutipnya sama aja, tinggal masukin aja penulisnya, insert citation Arikunto. Udah, titik. Mau di tengah-tengah sini boleh. Insert citation. Nah, tengah-tengah situ deh. Oke, yang satu tidak
Udah, titik. 2 kali titik. Udah selesai. Jadi kita, oh iya belum selesai ternyata ya. Jadi yang pertama ini ada book section, kemudian ini dari jurnal, kemudian ini dari website, ini dari buku. Dua-duanya sama-sama dari buku, tetapi yang terakhir ini adalah mengutip dari kutipan lagi. Jadi kita nih jadi sumber ke berapa ya? Sumber kedua, bukan sumber primer. Mana ada? Dikit puisi. Tata kiri kanan ya. Nah, jadi kita ke daftar pustaka tadi kan cuma 2 nih. Padahal kita sudah 4 pengutipan. Tinggal ini aja nih, ada diklik biasa aja di sini ya teman-teman. Terus muncul ini update citation and bibliography. Tara. Sambung. Oke, sudah. Daftar pustaka tinggal edit-edit aja lah, taruh di tengah-tengah. Biasa aja. Oke, selesai. Nah, ini sudah kita ganti menjadi APA lagi. Nah, ini APA jadi kayak gini nih, cantik. Kalau misalnya kita ganti lagi mau ke IEEE, nah kayak gini. Oke, jadi sources atau sumber-sumber yang kita gunakan itu bisa kita manfaatkan lagi untuk bikin artikel baru. Jadi kita bisa lebih hemat tenaga sekaligus hemat ingatan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, share, and like video ini. Dan juga jangan lupa kasih komentar. Oke, bye-bye. Terima kasih. Oke, ya. Jadi itu siapa tadi namanya? Si Galuh ya tadi ya? Nima dia Galuh tadi. Siapa? Siapa tadi? Rafika ya namanya? Hah? Siapa? Rafika namanya tadi yang memberi itu ya? Siapa namanya tadi YouTubernya? Delsika, Pak. Oh, Delsika, Pak. ya, apa tadi Sultan langsung ingat kalau Betino, Delsika. Ya, sekarang sudah kaya raya dia. Ya, jadi dia itu adalah YouTube dia pertama menarik. Akhirnya orang subscribe. Jadi setiap dia ini ya banyak ininya. Misalnya dia ngajari bagaimana berhijab tapi modis dan sebagainya. Banyak sekali, kaya dia sudah ya. Nah, ini jadi makanya saya nyuruh kalian diskusi online dan sebagainya itu supaya kalian juga ahli ya, ahli dalam menggunakan ahli menggunakan internet ICT ya, karena seperti Delsika itu dia itu kan orang FKIP ya. Nah, orang FKIP, mahasiswa FKIP sudah lulus mahasiswa FKIP ya. Tapi dia kerjanya bukan jadi FKIP sekarang, bukan jadi guru, tapi jadi YouTuber. Enak ya, syuting sana sini, kaya. Ya, kaya. Jadi hanya nampang di itu, apalagi pada zaman pandemi seperti sekarang ya. Jadi kalian kita buat itu juga. Nah, saya juga sudah jadi YouTuber ini. Kuliah ini saya rekam, saya upload di YouTube. Ya, kalian bisa akses. Jadi nanti subscribe and like ya. Karena nanti kan di e-learningnya nggak bisa kita taruh, bukan masalah itu. Ini rekaman tidak bisa kita simpan di e-learning karena filenya besar. Ya, filenya besar. Jadi saya akan upload di channelnya saya. Ya, channel saya. Jadi channel saya, kalian nanti tinggal masuk di situ, tinggal subscribe. Jadi setiap ini kan setelah ini nanti kan saya agak edit dikit ya, agak edit. Kalau terlampau besar saya potong gitu ya, saya potong. Jadi kalian nanti
setiap ada selesai saya upload, kalian akan dapat kalau kalian subscribe kan, kalian akan dapat pemberitahuan bahwa materinya sudah diunggah. Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Nah, sebelum saya lupa, jangan lupa ini ya, mengisi daftar hadir. Saya lihat dulu, sudah ngisi belum kalian daftar hadir? Sudah. Ini. Oke, sudah semuanya ya. Sudah semuanya mengisi daftar hadir, sudah lengkap orangnya. Oh, saya save dulu daftar hadir nih. Oke, ya. Nah, saya ada materi kuliah juga, ya. Ini saya kasih perlihatkan ya. Saya share ini, ada PowerPoint, tapi banyak hal yang sudah dibicarakan tadi ya. Aslinya PowerPoint ini dari internet ya. Nah, enggak tahu siapa yang nulis. Jadi enggak ada penulisnya. Jadi saya juga enggak berani nulis di sini. Saya ya. Tapi ada bagian yang saya tambahkan. Jadi kalian nanti bisa pelajari lagi ya. Ini dapat dari internet, enggak di ini ya. Ada beberapa hal yang saya tambahkan dan akan saya sampaikan. Ini apa definisi plagiat sudah kalian itu tadi saya ini, terus ada ini. Nah, ini ada Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Ya. Nah, ini yang ingin saya katakan adalah yang saya baca ada kutipan langsung ini ya. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi, Pak, kalau tidak sengaja gimana? Ya, itulah tugas kita karena kita belajar metil, kalian sudah nggak ada lagi alasan tidak sengaja, Pak. Ya, karena sudah dikasih tahu, oleh karena itu kita perlu ya, oleh karena itu juga perlu diperiksa dengan mesin ya, aplikasi supaya jangan-jangan ada yang kita tidak sengaja. Ya, mungkin karena kita baca atau apa sudah lupa kita ya, karena terbagus ingat masuk dalam memori ingatan kita. Nah, tidak sengaja kita tulis. Nah, itu perlu diinikan ya. Kemudian ini apa berbagai ini ya. Nah, tadi ya bisa dibaca ini tidak begitu ini. Ah, ini satu ya. Apa yang tidak plagiat gitu. Ya. Nah, yang tidak plagiat itu ini ada ini ya. Apa sih yang tidak plagiat? Gagasan orang lain. Ya, tidak plagiat. Nah, bagaimana tidak yang bukan plagiat itu adalah informasi yang berupa fakta umum. Ya, fakta umum. Contohnya adalah fakta umum itu ibu kota Sumatera Selatan adalah Palembang. Ya, itu sudah umum ya. Jadi tidak perlu kita rujuk ya. Kota Palembang dibelah oleh suatu sungai besar yang namanya Sungai Musi. Nah, itu sudah umum ya, nggak usah itu yang umum. Ya. Kemudian kita paraphrase. Apa? Jadi paraphrase kita tulis kembali
dengan kalimat kita ide orang lain. Ya, opini orang lain dengan kita berikan sumber yang jelas. Nah, ini tadi sumber yang jelas ini sudah bisa secara otomatis ya. Kemudian mengutip secukupnya tulisan orang dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Jadi boleh enggak Pak kata per kata? Boleh, tapi ada caranya. Caranya kita ambil, kita kasih tanda kutip dalam yang kita copy paste tadi. Yang kita copy paste atau cloning atau apa tadi, kita kasih tanda kutip, 2 ya. Tanda kutip, kita tulis juga sumbernya. Tapi ya kalau sampai 1 halaman ya enggak betul lah ya. Contohnya kalau kita mengutip misalnya menulis ini ya, menulis tulisan, kita mengutip tulisan dari kitab agama kita, misalnya yang Muslim dari Al-Quran. Surah berapa, ayat berapa. Nah, itu kan tidak boleh diparaphrase, mesti langsung kan. Nah, itu bisa. Tapi itu kasih tanda kutip. Tanda kutip, nah ditulis surah Al-Quran, surah berapa, ayat berapa nantinya ya. Nah, atau pasal-pasal dalam pidana, hukum, undang-undang hukum pidana ya, undang-undang atau apa begitu ya. Pasal berapa dari suatu peraturan. Nah, itu. Tapi diberi tanda kutip ya. Ini pemalsuan dan selainnya ini ya. Ya, ini macam-macam. Ini yang ditulis oleh orang itu ya. Nah, ada beberapa cara menunjukkan suatu tulisan itu plagiat. Format penulisannya berubah dari satu bab ke bab lain. Jadi yang ini tadi alinea pertama tadi Harvard, alinea kedua sudah menggunakan IEEE. Nah, itu sudah ciri-ciri ya. Nah, referensi yang digunakan itu aja atau tahunnya sekitar situ aja. Nah, ya. Referensi terlalu tua. Nah, itu kadang-kadang suka, bukan berarti tidak boleh. Boleh ya. Tapi biasanya nah, itu hanya untuk periksa. Nggak nyambung tulisan dengan skill penulis ya. Misalnya kalian kan masih S1, tapi tulisannya sudah seperti tulisan seorang mahasiswa S3. Ya, beda kan? Beda. Bukan tidak mungkin. Mungkin ya. Tetapi kalau sudah seperti itu, orang bertanya-tanya dan akan diperiksa. Ya, akan diperiksa. Nah, ini macam-macam sanksi plagiat ya. Ini ya, kalau sudah lulus gelarnya dicabut. Ya, kalau dosen diturunkan pangkat. Ya, sudah ada belum Pak? Sudah banyak kasus orang yang lalu lulus ijazahnya dicabut ya, bukan ya di tempat-tempat lain ya, sudah banyak kita baca di koran dan di mana-mana. Ya, bagaimana menghindari plagiarisme? Nah, ini ya, tidak disitasi dari satu sumber. Jadi tidak boleh satu sumber, cermat dalam melakukan sitasi, membaca langsung dari sumbernya, sumber rujukannya bermutu, ya, tata cara penulisan konsisten, ya, kemudian tuliskan sumber yang jelas, hindari menggunakan karya orang lain dengan pembahasan perubahan kosmetik minor. Jadi memang mesti kita ini. Nah, cara yang paling mudah ya, membuat paraphrase atau menuliskan ide orang lain ya, dengan cara kalimat kita sendiri itu relatif sulit dan perlu latihan. Ya, caranya bagaimana? Caranya kalau yang saya buat ya, saya lihat idenya apa. Nah, ide orang lain itu yang saya tulis dengan kalimat saya sendiri. Nah, kalau dengan begitu ya mudah-mudahan tidak plagiat ya, plagiat. Ya, kemudian fakta umum atau common knowledge itu perlu gunakan ide sendiri. Kemudian ini ya, fakta, statistik, grafik, gambar setiap yang merupakan fakta umum atau common knowledge mesti kita rujuk. Nah, kemudian parafrase perkataan atau kata-kata orang lain yang tertulis. Ya, fakta secara umum diketahui oleh semua orang. Meliput peristiwa ini atau oke ya, itu sudah ini. Fakta umum sudah.
Paraphrase. Nah, apa itu parafrase? Parafrase ini mengekspresikan kembali ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Biasanya lebih singkat dari aslinya. Ya, catatan, setiap bagian yang diparaphrase harus dituliskan dengan jelas sumbernya. Apalagi contohnya seperti tadi yang hibrida ya. Hibrida itu kita tulis dengan kalimat kita. Jadi kalau ada 10 rujukan ya 10 rujukannya. Tapi kalimatnya mesti kalimat kita, tidak boleh dari langsung mirip sama seperti yang sumber aslinya. Ya, cara paraphrase apakah bagian paraphrase dianggap sebagai plagiasi? Nah, ini citasi sudah ada cara ya, otomatis ya. Jadi nanti kalian pelajari di ini tadi kan yang ini yang Word kalian latihan dan juga pelajari yang Mendeley. Ya. Semuanya tadi mensyaratkan kita mempunyai sumber aslinya. Jadi kalau jurnal kita punya jurnalnya, kalau buku kita punya bukunya supaya kita bisa merujuknya dengan baik dan benar ya. Nah, ini tadi ada ini ya, ada apa yang perlu di ini. Tadi sudah tahu caranya ya. Jadi nggak usah kita ini kan. Nah, ini sudah. Setiap referensi harusnya ketika menyatakan dalam kata-kata sendiri, oke ya. Jadi kalau kata-katanya itu mirip ya, kita besarnya alinea mirip itu namanya paraphrase. Menyatakan ide orang lain dalam bentuk ringkas dengan kata-kata sendiri, summarize, meringkas. Nah, kalau saya ya saya sering menggunakan yang nomor 2. Apa sih yang dikatakan orang ini, idenya apa? Itu yang saya tulis. Jadi saya ringkas. Ya, jadi kalau suatu alinea kita ringkas, kita tulis dengan kata-kata kita sendiri, ya itu mudah-mudahan tidak plagiat. Ya. Tapi perlu kita periksa. Ya. Atau dengan tanda kutip. Ya. Atau gambar, diagram, tabel ya, atau milik orang lain, kita mesti memberi rujukan. Ya, kalau gambar tetap copy paste dong ya. Kalau tabel bisa kita susun ya. Yang walaupun tidak semua datanya kita ambil, tapi sebagian tetap mesti kita rujuk ya. Nah, setiap referensi harus ditulis di dua tempat, yaitu dalam teks atau naskah, tadi sudah diberi contoh oleh Delsika, kemudian dalam daftar pustaka, dan ini sudah ada aplikasi atau mesin yang membantu kita. Ya, metode citasi ya. Nah, kalau Fakultas Pertanian itu menggunakan Harvard. Nanti saya akan berikan buku panduannya ya. Buku panduannya akan saya unggah di e-learning. Jadi kalian bisa ini. Atau menggunakan numerical system Vancouver ya. Nah, ini kadang-kadang kita disuruh menerbitkan jurnal, kita mesti lihat jurnal itu menggunakan cara apa ya. Nah, kita mesti ikut caranya mereka ya. Contohnya kalau kawan-kawan kita di teknik, fakultas teknik ya, dia lebih senang yang pakai numerical ya. Nah, kelemahannya yang numerical kita tidak tahu siapa yang menulis. Kalau mau tahu kita mesti lihat di daftar pustaka karena rujukannya tadi berbentuk angka ya. Nah, kalau yang author date system ini kita tahu siapa yang nulis, tapi kelemahannya apa? Kalau penulisnya banyak ya panjang ya di batang tubuh tulisan kita ya. Nah, kemudian, nah ini ya, ada nanti kalian pelajari di buku panduan ini. Kalau saya lupa mengunggahnya di e-learning, tolong dikasih tahu ya supaya saya unggah. Nah ini Harvard ya, ini kalau Harvard ini ada caranya. Nanti kita pelajari aja di buku yang Fakultas Pertanian ya. Nah, ini Harvard System, ini contoh Harvard ya. Nah, ini contoh-contoh ini nanti ada yang di buku panduan kita. Ya, bagaimana caranya Fakultas Pertanian ya. Oke, ini sudah ya. Ini menggunakan alat bantu tadi sudah ya. Jadi itu oke. Itu yang ini. Oke. Dah, ada pertanyaan? Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Banyak ini. Nah, ada
ada tugas nih saya akan bagi ya. Apa yang akan kalian kerjakan? Kalau sambil menunggu kalian apa yang mau ditanyakan. Nah ini sementara tugas yang saya pikir nanti saya akan perbaiki ini. Karena tadi dari sini ya. Tugas pribadi. Nah ini tugas pribadi ya. Nah tugas pribadi. Setiap mahasiswa mesti membuat satu tulisan ilmiah pendek. Antara 500 sampai 700 kata. Jadi ini 2 sampai 3 lah ya, 3 halaman. Kalau 1,5 spasi ya, kalau 1,5 spasi 2 sampai 3 halaman ini ya. Kalau 2 spasi 3 sampai 4 halaman. Karena satu halaman itu sekitar 200 ke 250 kata. Ya. Nah, buatlah satu tulisan ilmiah pendek antara 500 sampai 700 kata dengan topik kopi. Nah, kopi ya. Nah, tugas mesti dibuat berbasis rujukan dari minimal 7 jurnal. Jadi yang dirujuk itu mesti minimal jurnal ya. Jadi tidak boleh buku, jurnal. Dengan kualifikasi minimal Sinta 4. Nah, nanti kita akan lihat sebentar dalam 10 menit apa itu Sinta 4 atau yang lebih baik. Tulisan mesti ditulis seperti mirip naratif review. Ya, naratif review ini tinjauan pustaka. Ya, literatur review. Nah, ini artinya naratif review kita menguraikan bercerita tentang topik kopi apa, misalnya kopi luwak, ya pokoknya ada kopinya. Ya, kopi luwak kalau yang mau pemasaran kopi, teh atau teknik peracikan kopi, ya macam-macam tapi tentang kopi. Ya, kenapa? Ya, kopi, Pak. Ya, karena salah satu unggulan Sumatera Selatan adalah kopi katanya ya. Walaupun selama ini diekspor melalui Lampung, tapi gubernur kita maunya diekspor sekarang melalui Palembang dan baru diresmikan ada pabrik kopi di Sungai Lais. Ya. Jadi mesti tulis seperti mirip naratif review cerita. Ya, nanti kalian coba lihat apa itu naratif review di internet. Ya. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok itu bicarakan tentang berbagai jenis plagiarisme dan bagaimana cara mencegah masuk perangkap plagiarisme. Kemudian periksa. Nah, kemudian nanti secara bersama-sama, jadi ada 4 ya, kecuali si Molly dan si Fitri berdua, 4 orang itu saling periksa tulisannya ya dan beri komentar tentang kemungkinan plagiarisme. Ya. Nah, ini kan secara online nanti ya. Setelah itu tulisannya diperbaiki. Ya. Kemudian setelah perbaikan, coba periksa dengan software gratis yang tersedia di internet. Banyak ya. Jadi nanti ada 2 laporannya, yaitu yang asli ini tulisan kalian, kemudian hasil pemeriksaan itu juga di screenshot. Ya, kalau tidak bisa di-download, di screenshot. Bukti sudah ininya ya. Kemudian dikumpulkan. Nah, terus ada tugas kelompok ini ya, membuat laporan seperti panduan yang telah dibuat dan sudah dibagikan ya. Setiap mahasiswa mesti mengumpulkan tulisannya pada tempat ditentukan di e-learning disertai bukti telah diperiksa kemiripannya, yaitu tadi ya. Nah, kemudian laporan ini kan laporan kelompok ini ya. Nah, laporan kelompok, jadi laporan kelompok ini di-copy masing-masing, kemudian dikumpulkan di tempat masing-masing. Kenapa di e-learning saya belum tahu caranya membuat laporan kelompok. Karena begitu saya masukkan buat tempat mengumpulkan tugas, itu masing-masing mahasiswa. Jadi kalian copy berempat itu masing-masing satu, tapi kan nanti ditulis namanya si A, si B, si C ya. Nah, nanti ditulis di situ si A sebagai apa kali itu. Misalnya dia sebagai moderator, sebagai ini sekretaris, sebagai pembahas gitu ya. Nah, itu ditulis di sana dan masing-masing itu walaupun dia laporan kelompok ini satu disimpan di ini kan di Google Drive. Nah, masing-masingnya itu sama pasti, berempat itu pasti laporannya sama ya. Oke, sampai di situ. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akan tunjukkan kalian apa tadi yang Sinta itu ya.
Sinta. Jadi kita share screen lagi. Nah, ini ya. Kita akan masuk ini ya. Di ininya, di Google atau apapun itu yang kalian gunakan. Kita tulis di sini. Ya, nama situsnya dicatat ya, Sinta Ristek Brin. Ristek Brin ya. Bukan Ristek Dikti ya. Ristek Dikti yang lama ini. Ya, sekarang Ristek Brin Go ID. Ya. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah Sinta, ini tadi yang untuk dosen ya. Nah, ini ada apa namanya? Jadi kalau setiap dosen pasti ada di sini. Kalau dia nggak ada di sini, ya belum terdaftar dia. Contoh, kita lihat saya aja lah. Ya, nah, ini Daniel Saputra. Ada nggak? Oh ada ya. Nah ini kalau diklik, ya muncul ini. Saya ini didaftarkan di Prodi Ilmu Lingkungan, ya untuk itu membantu di sana. Ya, kemudian ini bidang keahlian saya. Kemudian ini publikasi saya, ya. Ini ada rujukan ya. Rujukan bagaimana orang merujuk. Saya punya 12 artikel ya. Ada 16 artikel ya. Ada Scopusnya berapa, ada ini. Ya, dan seterusnya. Ada, kalau mau lihat ini ada banyak publikasi saya ini ya. Ini ada publikasi yang sampai 82 kali dirujuk orang, artinya ya bermutu. Padahal kalau menurut saya ya biasa-biasa saja, tapi ya orang yang membuktikan dia merujuk. Ya. Nah, ada hal yang perlu tadi yang ada kaitannya dengan kuliah ini adalah ini sources. Sources ini ada jurnal, ada buku, ada intellectual property right atau ini ya hak kekayaan intelektual, ada riset, ada ada apa namanya? Pengabdian masyarakat. Nah, sekarang kita lihat jurnal sini. Kalau kita klik ini jurnal, nah seluruh jurnal di Indonesia yang sudah terakreditasi sekarang kriteria diberi akreditasi dulu. Kalau dulu A, B, C ya, terakreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Nah, sekarang akreditasinya diganti namanya. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Yang paling bagus adalah S1. Ya, kalau sekolah S3 kan. Nah, ini kalau jurnal S1 yang paling bagus. Yang paling bawah S6. S6 ini terakreditasi. Ya, ada yang sebelumnya apa? Belum terakreditasi. Bukan tidak ya, belum terakreditasi. Jadi contoh di sini ya, contoh. Nah, ini ada Journal of Mathematics Education. Ya, ini S1. Terindeks Scopus, Garuda, terindeks di Garuda. Garuda ini gerbang apa ya, gerbang ada singkatan ini ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada jurnal, ini ada akreditasinya ya. Nah, kita contoh cari salah satunya yang THP ya. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Nah, ini ya. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Kita enter. Nah, ini Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Ya, ini S2. Nah, ini ya. Dia conteng hijau di Garuda. Garuda terconteng hijau. Oke, tapi dia Sintanya S2. Pak, kalau mau lihat jurnal ini bisa kita klik di sini. Nah, muncul dia ini ya. Nah, Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. Ya, ini Indonesian, diterbitkan oleh PATPI. Ya. Indonesian Food Technology Association ya, atau Persatuan
Teknologi Pangan Indonesia, PATFI ya. Dan ini bekerja sama dengan jurusan Pangan dan Teknologi Fakultas Teknologi dan Keteknikan Pertanian Bogor. Ya, jadi ini IPB ya. Nah, kalau mau lihat lagi kita klik aja cari. Jadi kalau mau cari artikel ini sudah ada artikel-artikelnya. Ini tentu yang terbaru. Ya. Ini yang bukan yang terbaru, yang paling terkenal, artinya banyak dirujuk orang. Ya. Nah, jadi kalau kita jurnal ini kalau mau cari kopi misalnya, ketik aja kopi. Kopi. Enter. Nah, di sini ada dua ya, ada dua publikasi tentang kopi. Karakteristik fisikokimia dan sensoris kombucha cascara, kulit kopi ranum. Ya. Nah, ini kalau tidak salah dulu ada kelas kalian juga penelitian kulit kopi ya di THP. Kemudian ini ada pemetaan karakteristik kimia dan biji kopi Arabica Gayo dan Robusta Gayo. Ya. Nah, jadi ini ada dua kopi tentang kopi di sini ya. Nah, kemudian ada juga contoh, kita balik lagi ke sukses jurnal yang banyak ini ya. Nah, ini Agritech ini UGM. Nah, kita enter. Nah, ini ada banyak yang kategori Agritech ya. Agritech ini ada Gajah Mada S2, Agritekno S4. Nah, ini Hasanuddin ini ya. Hasanuddin. Ini Agritech Muhammadiyah Purwokerto S4. Jadi makanya saya katakan tadi jurnal yang kita rujuk minimal S4 tadi ya di tugas. Ya betul enggak? S4. Ya, S4 ya, Sinta 4. Sinta 4 ya. Sinta 4 ya. Jadi kita lihat contoh dulu yang Agritech. Agritech kita buka di halaman lain. Ya. Ini aja lah. Ya. Ini 2018, ini ada 191 ya. Ini kelapa sawit. Nah, sawit ya. Nah, kalau kita klik ini kopi, banyak sekali publikasinya tentang kopi ya. Ada 13 ya. Jadi boleh kalian lihat dari sini ya, terserah mau yang bahasa Inggris juga boleh. Ya, bahasa Inggris boleh. Ya, bahasa Inggris boleh. Jadi internasional boleh ya. Nah, ini jadi contoh-contoh yang seperti ini yang kita rujuk tadi minimal 7. Kita buat artikel tentang kopi, cerita tentang kopi tapi ilmiah. Ilmiah artinya apa? Ada ide-ide orang lain. Jadi ini berbasis ide orang lain dan ide kita. Ya. Nah, itu ini kan. Ya. Oke. Stop share dulu. Oke. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sudah ada tugas, sudah ada kegiatan, sudah ada ini ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Tadi kita sudah agak lambat mulainya 5 menit, jadi kita akan ambil waktu 5 menit sebelum selesai. Ada? Ada yang baru bertanya? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, kita minta si Ucup Yusuf Sugiarto. Sugiarto berdoa penutup bagi kita. Ya, Pak. Ya, doa penutup. Marilah teman-teman dan kakak-kakak sekalian, sebelum mengakhiri mata kuliah metodologi ilmiah ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.
Oke, sekian ininya. Nanti recordingnya kita akan upload ya. Jangan lupa tugasnya. Kita berhentikan dulu.